Swastiastu, Namo Kebudayaan, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Hawana Gultom dengan NIM 21106111017. Dan di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester saya yang dimana mata kuliahnya Hukum Pembangunan Keberlanjutan kelas G1. Dan di sini saya akan memaparkan mengenai analisis saya berdasarkan 5W plus 1H yang mengenai target SDGs harus tercapai. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu SDGs dan apa itu tujuannya. SDGs adalah salah satu agenda internasional yang disusun oleh PBB dalam rangka ingin menyejahterakan masyarakat Indonesia. Dan untuk menciptakan negara ini lebih aman dan damai, program ini juga akan melibatkan 194 negara civil society dan berbagai pelaku ekonomi di seluruh dunia. Dan tujuan utamanya yaitu mengatasi masalah sosial dan ekonomi negara yang membutuhkan bantuan. Dengan 17 tujuan global dengan 169 capaian yang terukur, sebagai agenda dunia ini membangunkan perdamaian dan kemakmuran pastinya di dalam Indonesia sendiri. Dan secara global, SDGs melaporkan capaian SDGs-nya hanya 12% yang sesuai jalur, 50% lambat, dan 30% stagnan atau mundur. Tingkat kelaparan global tertinggi itu sejak 2005 dan perlunya 286 tahun untuk mengatasi kesenjangan gender. Sepertiga negara berkembang mengalami krisis utang dan negara maju tak berhasil merealisasikannya bantuan kepada negara berkembang. Dan akhirnya SDGs juga menargetkan kemiskinan ekstrimnya dihapus pada 2030. Kemiskinan ekstrim ini didefinisikan sebagai orang yang pendapatannya kurang dari $2,15 per hari berdasarkan paritas daya beli tahun 2017. SDGs juga memiliki 17 tujuan, dan yaitu setiap negara menetapkan sendiri targetnya. Dalam laporan SDGs global, capaian negara juga berkembang dan miskin paling jauh dari target. Dibutuhkan 42 tahun mencapai target SDGs dalam tahun 2030. Dan ketimpangan yang lebar ini juga tak menguntungkan bagi dunia, bahkan bagi negara kaya. Eropa juga kini kewalahan diserbu imigran sebagian ilegal dari Afrika dan Asia. Dan Afrika juga menghadapi banjir imigran gelap dari Amerika Tengah dan Selatan. Dan di tengah dunia ini yang mengglobal, saling terkaitnya dan tergantungnya satu sama lain yang tidak dapat lagi satu negara atau suatu kawasan maju dan makmur sendirian, serta kerentanan sosial. Dan di sini juga dunia menghadapi tantangan besar seperti perubahan iklim dan menimbulkan juga sampai bencana banjir. Jadi pastinya kalian sudah tahu kan SDGs itu apa sih dan tujuannya apa. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan merincikan analisis saya dari 5W plus 1H. Yang pertama yaitu membahas apakah permasalahan ini bisa terjadi di negara maju. Nah, untuk itu jawabannya pertama bisa, karena terdapat daya tarik ekonomi yang dimana negara-negara maju ini seringkali menarik imigran gelap karena menawarkan peluang ekonomi yang lebih baik. Mereka juga mencari pekerjaan dengan upah lebih tinggi daripada negara asal mereka. Yang kedua, yaitu terdapat perbedaan kesejahteraan dan ketidaksetaraan ekonomi global. Imigran gelap juga sering kali berasal dari negara-negara dengan tingkat kemiskinan tinggi dan terbatasnya peluang. Dan yang terakhir, adanya jaringan penyelundup manusia atau rekrutmen oleh majikan untuk mencari tenaga kerja murah juga menjadi pendorong bagi imigran gelap. Dan analisis yang kedua yaitu siapa yang menyampaikan pernyataan di dalam artikel tersebut. Yang menyampaikan pernyataan dalam artikel SDGs harus tercapai yaitu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang diselenggarakan pada 1920 sampai 26 September di New York, Amerika Serikat. Dan yang ketiga yaitu kapan SDGs menargetkan kemiskinan ekstrim. SDGs bertujuan untuk menghapus kemiskinan ekstrim sepenuhnya yaitu pada tahun 2030.
Kemiskinan ekstrim diartikan sebagai individu dengan pendapatan kurang dari 2,15 dolar per hari yang berdasarkan paritas daya beli pada tahun 2017, dengan setiap negara menetapkan targetnya sendiri. Tetapi, laporan Global SDGs menunjukkan bahwa negara-negara berkembang dan miskin masih jauh dari pencapaian target, yang memerlukan waktu 42 tahun untuk mencapainya. Dan analisis yang ketiga yaitu bagaimanakah SDGs menetapkan tujuan untuk menghapus kemiskinan ekstrim secara total, yaitu bahwa SDGs menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrim sepenuhnya pada tahun 2030. Kemiskinan ekstrim ini didefinisikan sebagai individu dengan pendapatan kurang dari 2,15 dolar per hari berdasarkan paritas daya beli pada tahun 2017, dan tiap negara menetapkan targetnya sendiri. Dalam Global SDGs, negara-negara berkembang dan miskin memiliki kemajuan yang paling tertinggal dari target ini, yang membutuhkan waktu 42 tahun untuk mencapainya. Analisis yang keempat, yaitu membahas di mana ketimpangan besar dan dapat meresahkan di negara-negara maju. Ketimpangan ekonomi dan sosial yang signifikan berdampak negatif secara luas, tidak hanya di negara berkembang tetapi juga di negara-negara maju, misalnya di wilayah Afrika dan Asia yang telah mencapai status negara maju seperti Eropa. Imigran sering datang secara ilegal yang menimbulkan tantangan bagi negara penerima seperti Eropa, yang sama halnya terjadi di Amerika Serikat dengan masalah imigran gelap dari Amerika Tengah sampai Amerika Selatan. Dan analisis yang kelima yaitu mengapa hanya 15% dari target SDGs tercapai sesuai dengan rencana, sedangkan yang lainnya berjalan lambat atau bahkan berjalan mundur. Yaitu karena bahwa salah satu faktor utamanya, negara-negara maju seringkali hanya berbicara atau membuat pernyataan tentang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun pada kenyataannya mereka tidak mengambil tindakan yang memadai untuk mewujudkannya, dan mereka juga cenderung mempertahankan sistem yang sudah ada, yang seringkali dianggap tidak adil dan tidak memberikan peluang yang setara bagi negara-negara berkembang. Dan analisis yang terakhir yaitu bagaimanakah PBB dalam melaporkan SDGs pencapaiannya secara global. Capaian SDGs itu hanya 12% yang sesuai jalur, 50% yang lambat, dan 30% stagnan yang mundur. Tingkat kelaparan global tertinggi sejak 2005 dan perlu 286 tahun untuk mengatasi kesenjangan gender. Sepertiga negara berkembang mengalami krisis utang, dan negara maju yang tidak berhasil merealisasikan janjinya bantuan kepada negara berkembang. Untuk itu sekian dari pemaparan analisis saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.